Pembelajaran SBDP kelas 5, Karya Seni Rupa Daerah. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu karya seni rupa. Karya seni rupa merupakan hasil karya seni yang biasa dinikmati secara visual atau dilihat oleh mata. Adapun karya seni rupa daerah merupakan karya seni rupa yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Kita akan mulai pembahasan dengan jenis-jenis karya seni rupa daerah. Ada beberapa jenis karya seni rupa daerah yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah seni lukis daerah. Contohnya seperti ini. Umumnya, yang digambar dalam seni lukis ini adalah objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan, dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Misalnya seni lukis Kamasan dari Bali. Seni lukis Kamasan ini berkembang di suatu desa yang disebut sebagai Desa Kamasan di wilayah Bali. Ini merupakan teknik seni lukis yang berkembang secara turun-temurun di daerah tersebut. Yang kedua adalah seni patung daerah. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah patung Barong dari Bali. Seni patung daerah merupakan karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda lain, baik terbuat dari benda keras maupun benda lunak sebagai bahan pembuatnya. Misalnya patung Barong dari Bali, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Yang ketiga adalah seni kriya atau seni kerajinan, yaitu seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seni tekstil, terdiri atas kain tenun, batik, songket, dan sebagainya. Kemudian ada juga seni anyam, yang sudah kita pelajari di semester lalu, dan juga seni ukir. Karya seni rupa daerah di Indonesia. Dalam membuat karya, tentu seseorang akan melalui berbagai proses yang panjang. Untuk itu, kita wajib mengapresiasi setiap karya seni yang telah dibuat oleh seseorang tersebut. Berikut merupakan gambar-gambar karya seni rupa yang bisa kita temukan di berbagai daerah di Indonesia. Ini adalah karya seni ukir. Karya seni ukir ini merupakan seni 3 dimensi yang diukir pada benda tertentu, misalnya kayu atau juga bisa di batu atau tembok. Sedangkan ini adalah karya seni rupa anyaman atau kriya. Kita sudah mempelajari berbagai jenis karya seni rupa kriya, antara lain anyaman yang terbuat dari bambu, dari rotan, dari pandan, dan juga berbagai bahan lainnya, yang biasanya digunakan untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga yang berguna. Jadi, umumnya merupakan seni rupa terapan, karena ada manfaatnya. Dan yang berikut ini adalah karya seni patung. Ini adalah karya seni patung yang dibuat oleh suku Asmat di Papua. Patung dari Asmat ini memiliki ciri khas yang sangat unik dan menjadi daya tarik kekayaan budaya bangsa. Membuat karya seni rupa. Karya seni rupa merupakan karya seni yang memiliki nilai estetika atau keindahan serta makna yang tinggi. Estetika ini bisa dinikmati melalui visual atau penglihatan mata. Setiap daerah memiliki ciri khas karya seni masing-masing, seperti lukisan Kamasan yang terkenal di daerah Bali, kemudian seni batik yang terkenal dari daerah Pekalongan di Jawa Tengah, dan juga seni patung yang terkenal dari suku Asmat di Papua yang tadi kita bahas. Ini adalah contoh seni batik yang terkenal di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian kita juga bisa menemukan berbagai hasil karya seni rupa dari seluruh Indonesia di Museum Nasional. Ciri-ciri karya seni rupa daerah. Secara umum, karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kedaerahan atau memiliki unsur-unsur etnis yang terikat dengan budaya dan kebiasaan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Yang ketiga, mengandung simbol-simbol dan bermakna. Yang keempat, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan yang biasanya banyak terdapat di daerah tersebut. Kemudian yang keenam, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau kondisi geografis suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Itu dia ciri-ciri seni rupa daerah. Fungsi karya seni rupa daerah. Nah, fungsi karya seni rupa daerah bisa kita bedakan menjadi 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi individual dan yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi individual sebagai media untuk mengekspresikan jiwa. Maksudnya adalah karya seni rupa bisa menjadi media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik emosi suka, duka, marah, dan sebagainya. Selain itu, karya seni rupa juga bermanfaat sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik.
Sedangkan yang kedua, fungsi sosial dapat bermanfaat sebagai media, misalkan media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, maupun sebagai media keagamaan atau spiritual. Seni rupa murni dan seni rupa terapan. Hal ini sudah kita bahas di semester lalu mengenai perbedaan antara seni rupa murni dan seni rupa terapan. Marilah kita ingat-ingat kembali. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya adalah lukisan dan patung. Lukisan dinikmati dengan cara dipandang saja, demikian juga patung. Keduanya tidak memiliki fungsi khusus di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan seni rupa terapan merupakan karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya adalah batik, selain juga harus indah, tetapi juga bisa dipakai. Kemudian ukiran kayu yang terdapat pada furniture, selain harus indah juga furniturnya harus bisa dipakai. Furniture itu misalkan kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian gerabah ini biasa digunakan sebagai perlengkapan dapur, dan lain-lain. Anyaman dibuat menjadi tas, sandal, dan sebagainya. Itu selain harus indah juga harus berfungsi dengan baik sebagai tas atau sebagai sepatu atau sebagai sandal. Itu merupakan seni rupa terapan yang tidak hanya harus indah tetapi juga harus berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.